Dan bersama beliaulah akhirnya pada tahun 2012 kami rancang sebuah tujuan besar yang salah satunya bertujuan untuk mencerdaskan generasi muda. Kilik ini adalah sebagai salah satu landasannya. Kilik ini baru di launching 31 Juli 2022. Di Kilik Indonesia, kita kegiatannya terkait dengan kegiatan sehari-harinya adik-adik. Jadi adik-adik rasanya itu bermain karena ilmu yang kita pelajari adalah ilmu alam yang ada di sekitar kita. Berarti kita itu luas sekali, penuh dengan kekayaan alam dan penuh dengan hal-hal yang belum ditemukan. Giliran adik-adik nih yang akan menemukannya. Kalau ada yang mau bertanya atau saya pengen ikutan dong Kak, oh silakan banget. Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dalam mempelajari dan memahami berbagai fenomena alam, ya, karena di dalam alam inilah terdapat ilmu pengetahuan, terdapat teknologi yang nanti akan bisa ditiru. Tercipta teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan alam. Jadi lanjutkan semangat adik-adik ini, terus kembangkan keinginan tahu dan rasa ingin tahu, belajar dengan baik, dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan. Dengan kegembiraan itulah Anda akan sukses, ya. Jangan Anda terpaksa, tetapi memang muncul ya keinginan dari adik-adik. Tidak harus menjadi pinter terlebih dahulu. Tidak hanya orang yang pinter yang bisa menjadi ahli, tetapi orang yang bisa mengerjakan hal sesuai dengan ilmu pengetahuan yang akan mampu untuk memenuhi kebutuhan. Orang ingin tahu, kemudian belajar, akhirnya bisa mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan. Kalau saya waktu itu hanya membuat malam mulai jam 7 sampai jam 10, itu adalah memang waktu yang harus untuk belajar. Itu yang nggak bisa ditawar ya. Dan itu ternyata bisa saya lakukan sampai pada waktu saya S3. Karena dibiasakan gitu ya. Saya Junaidi Saleh, sering juga dipanggil dengan Kak Jonet. Saya suka fisika itu awalnya waktu saya sekolah SR, sekarang SD ya. Sering melihat pesawat tempur itu mengeluarkan suara dentuman, kemudian melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Waktu saya tanya ke ayah saya ya, jawabannya seperti ini: kalau kamu pengen tahu, kamu harus belajar ilmu alam. Itu kata ayah saya. Dengan berjalannya waktu, saya baru sadar ya bahwa ilmu yang saya pelajari sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Karena di fisika itu diajarkan cara mencari solusi suatu persoalan menggunakan logika, dan sesuatu itu harus runut, yaitu mengikuti aturan yang tidak boleh lompat. Fisika itu apa toh? Fisika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari gejala alam, dan ini sudah mulai dipelajari sejak manusia lahir di muka bumi. Contohnya,
Mengapa bayi nangis waktu merasa ada yang kurang enak di tubuhnya? Ada lagi, mengapa gunung itu bisa meletus? Mengapa harga cabai mahal saat musim hujan? Itu sebetulnya ilmu fisika. Kalau kita belajar fisika, kita belajar dari pelan-pelan. Jadi seperti kalau kita makan, itu juga pelan-pelan, nggak langsung satu piring ditelan, kan nggak. Kita makannya satu sendok, akhirnya kita makan satu piring habis gitu. Itu kalau kita belajar fisika seperti itu, mirip. Jadi belajar sesuatu jangan lompat, tapi pelan-pelan, pasti adik-adik bisa sampai. Yang penting adik-adik punya semangat, pengen tahu, itu yang penting. Saya pengen tahu itu. Lalu bagaimana caranya kita bisa tahu? Ya kita belajar. Adik-adik pernah mendengar pepatah kan? Rajin belajar, maka kita jadi pintar. Jadi kalau kita rajin belajar, maka kita akan menjadi pintar. Jadi selama adik-adik punya semangat belajar, adik-adik akan jadi pintar. Karena itu salah satu belajar dari adik-adik menggunakan Kilik Indonesia. Jadi di dalam Kilik, adik-adik akan mempelajari ilmu-ilmu sains. Yang penting adik-adik punya semangat belajar. Saya bisa walaupun pelan. Itu semangat. Dan adik-adik juga harus berpikiran positif. Tidak boleh berpikiran negatif. Berpikiran positif, ya tadi saya katakan bahwa saya bisa walaupun pelan. Karena manusia itu mempunyai keadaan atau sifat yang berbeda, atau mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Yang penting kita punya pikiran, saya disuruh pindah dari sini ke sana, saya akan sampai di sana walaupun pelan, tapi saya sampai. Itulah yang dikatakan salah satu ilmu fisika itu seperti itu. Ya, kalau kita lompat juga bisa, tapi kalau lompat itu sakit, ya kan? Bisa-bisa masuk rumah sakit. Ya. Nurul Asni, biasa dipanggil dengan Kak Asni. Moto saya akan terus belajar dan belajar. Kemudian saya akan mencoba. Tanpa kita mencoba, kita nggak tahu sampai di mana kemampuan kita. Kalau untuk hasil, saya pikir tidak ada manusia yang sempurna. Jadi dalam belajar tentang sains itu menarik, ya kan, sangat bermanfaat. Walaupun bagi sebagian orang susah, memang itu normal. Ada hal-hal tertentu yang bagi sebagian orang susah, bagi sebagian orang lain mudah. Yang jelas jangan patah semangat dalam belajar. Kata orang kan sesuatu itu ada waktunya. Jadi kadang-kadang kita belajar suatu tuh perasaan susah sekali, tapi pas saatnya kita akan mengerti, itu menjadi sangat mudah di saat yang tepat. Dan juga kita jangan menyerah. Kalau kita menyerah ya susah juga, karena kita sudah susah memprediksi kapan kita akan berhasil. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, usahakan bekerja dengan tekun, ya. Kalau belajar ilmu alam itu gunanya sangat banyak, karena ya bagaimanapun dia kita hidup di alam. Jadi kalau kita tahu tentang alam, kita bisa memahami, menjelaskan mengapa itu terjadi. Jadi kalau kita lihat, kita mengagumi ciptaan Tuhan, jadi kita tahu. Misalkan kalau kita tahu pelangi, kalau pelangi itu mengapa bisa seperti itu? Kenapa ketika matahari biasa saja tanpa hujan tidak ada pelangi, setelah ada hujan ada pelangi yang tampaknya sangat indah. Jadi kalau dalam belajar apapun juga, melakukan apapun juga, pantang menyerah, coba terus. Karena kata orang sih, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kalau kamu misalkan mencoba sesuatu, misal belajar sepeda, sekali jatuh kamu berhenti, ya kamu tidak akan pernah bisa bersepeda. Tapi kamu terus belajar, pada suatu saat kamu akan tahu bagaimana cara mengendalikan dengan sepeda. Awalnya mungkin tertati-tati, agak minim-minim sedikit, semakin lama semakin lancar, bisa agak ngebur sedikit. Kemudian ada juga yang lebih lancar lagi, dia bisa bersepeda tanpa memegang stangnya dan sambil dada-dada memperlihatkan kepada temannya betapa pandainya dia bersepeda.
itu dia dapatkan itu karena ya terus berlatih dan rajin berlatih. Kalau misalkan awalnya dia menyerah, sekali coba menyerah ya sudah, dia tidak bisa bersepeda. Dan juga jangan lupa syukuri apa yang ada.